Kita bergabung dengan kriminolog Guru Besar Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat sore Pak Adrianus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, terima kasih diundang. Ya Pak Adrianus, ini kan kalau dilihat dari konstruksi awal, korban mendapat atau diduga mendapat tindak kekerasan dari majikannya. Tapi polisi justru menetapkan penyalur ART sebagai tersangka. Tanggapan Anda? Saya malah melihat yang agak beda, Mbak. Pertama, kalau itu terjadi di rumah di mana kemudian hanya ada satu ART, itu akan beda penanganannya dengan kalau itu misalnya dalam rumah itu ada banyak ART dan kemudian ada dugaan untuk kemudian dipekerjakan ke tempat lain, dipekerjakan ke luar negeri, atau dipekerjakan untuk hal-hal yang bersifat seksual. Sebab apa? Sebab kalau yang kedua terjadi, maka tentu segala macam tuduhan atau sangkaan tentang perdagangan orang, tentang eksploitasi seksual, tentang pekerja migran misalnya akan terjadi. Tapi kalau satu orang hanya ada di situ, maka tentu kita bicara mengenai situasi yang banyak terjadi di masyarakat, di mana ada ART yang dipekerjakan namun kemudian tidak dilindungi atau tidak melindungi diri dengan berbagai macam dokumen. Nah, dalam hal ini maka kemudian ketika ada ART yang kemudian mau bekerja dalam situasi seperti itu, maka dalam konteks hukum tentu kesalahannya bukan hanya pada majikan, tapi juga pada si yang bersangkutan. Kenapa? Karena mau saja bekerja dalam situasi yang sebetulnya ilegal, konteks ilegalnya banyak ya, di mana kemudian dia berada dalam situasi turut serta terkait dengan kegiatan tersebut. Mungkin itu yang menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan kepolisian. Demikian, Mbak. Pak Adrianus, tapi ini kan sebenarnya bukan cerita baru ketika seorang ART dipekerjakan di bawah umur. Banyak sekali terjadi dan kurang pemantauan atau pengawasannya. Lalu bagaimana dengan status dari majikan yang diduga korban ini mendapatkan kekerasan? Tentu sebagai seorang yang berada dalam konteks menyekap, ya, menghilangkan kebebasan, bahkan kemudian lalu melakukan kekerasan selama berada dalam penguasaannya, itu banyak sekali pidana yang secara berlapis dapat dikenakan kepada yang bersangkutan. Saya kira dalam hal ini seperti halnya juga banyak terjadi pada kasus-kasus di mana ART mereka masing-masing itu mendapatkan kekerasan. Saya yakin si majikan ini juga akan mendapatkan sanksi dari hukum. Nah, tapi tadi mau kembali pada apa yang tadi disebutkan oleh Mbak, bahwa apakah juga sudah waktunya kita kemudian juga melihat pada konteks korban. Apakah korban dalam ini juga kemudian pantas pada titik di mana dia sedang menderita, ya, sedang masih dalam situasi pengobatan, kemudian lalu dianggap sebagai harus juga bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Atau ya oke lah, karena toh juga pada dasarnya ini kan orang-orang miskin dengan orang susah ini, maka oke lah betapapun dia juga sebetulnya salah karena tadi ya terlibat dalam satu kontrak yang salah gitu ya. Tapi oke lah dalam hal ini kemudian kita tidak melihat hal itu dan memberikan pengobatan, bahkan mungkin memberikan kompensasi. Namun dari pihak lain, enforcement hanya diberikan kepada sang majikan. Mungkin begitu, Mbak. Lalu apa yang perlu didalami polisi saat ini soal dugaan keterlibatan majikan? Saya kira itu kan satu hal yang nggak perlu dibuktikan lagi secara material ya. Secara formil kalau seseorang berada dalam penguasaan, kemudian lalu ada indikasi dikunci, tidak boleh keluar, atau juga di pihak lain ada pengakuan dari tersangka bahwa mengapa dia lompat itu karena tadi tidak boleh bertemu orang dan tidak punya akses, maka itu saja sudah bisa membuktikan bahwa ada pemutusan hubungan, pemutusan akses, dan itu kan sebenarnya juga bagian dari penghilangan hak asasi kan. Salah satu hak asasi kita kan adalah berkomunikasi dengan pihak-pihak yang lain kan. Nah itu aja saya kira sudah cukup kuat untuk kemudian mentersangkakan sang majikan. Jika dalam kasus ini betul pihak penyalur melakukan pemalsuan identitas dengan mengganti umur dari korban. Jika korban saat ingin bekerja tidak ada paksaan, apakah ini menjadi klausul baru? Saya kira dalam situasi gimana bilangnya, situasi secara bebas katakan begitu, tentu orang yang berada pada situasi butuh kerja, secara sosial ekonomi di bawah pula, mungkin juga dia menanggung tekanan harus bekerja untuk supaya keluarganya bisa hidup gitu ya. Maka tentu dia berada dalam situasi di bawah tekanan, walaupun tidak disebutkan secara langsung ya. Maka kalau dia berkontrak ya, berkontrak dengan pihak lain yang kemudian lalu mengajak bersama-sama untuk kemudian memalsukan identitas dari yang bersangkutan, apakah kemudian seluruh tanggung jawab pidana dapat dikenakan padanya? Dengan kata lain, kita juga mesti membuat satu hukum yang humanis ya, hukum yang berkeadilan, bahwa
ada orang yang sebetulnya berada dalam situasi tekanan walaupun tidak diungkapkan secara langsung, sehingga kemudian ketika memasuki dalam situasi kontrak ya, itu kemudian berada dalam situasi yang setengah terpaksa, sehingga betapapun dia ada tanggung jawab hukum ya, moga-moga janganlah hukum kemudian bekerja secara dingin terhadapnya begitu. Pak Adrianus, lalu pengawasan seperti apa sih yang paling tepat agar peristiwa ini juga tidak kembali terjadi? Karena jika seorang ART bekerja dalam dalam suatu rumah tangga, tentu akan sangat sulit sekali untuk mengawasi secara berkala seperti itu. Betul sekali. Jadi memang masalahnya ada pada besarnya underground ekonomi ya, ekonomi bawah tanah boleh dibilang begitu, yang masih ada di masyarakat. Di mana misalnya seorang yang bekerja tidak dilindungi dengan NPWP, dengan KTP, dengan BPJS atau dengan rekening bank gitu ya, sehingga lalu kemudian dia nggak terlacak di mana-mana, dia nggak ketahuan. Kalaupun dia menerima imbalan, maka imbalan itu juga tidak dimasukkan dalam bank dan tidak tercatat juga gitu ya. Nah, padahal kita sebagai negara yang memiliki sistem perekonomian yang tercatat, maka seyogianya semua itu tercatat above ground ya, atau di atas tanah lah begitu, di permukaan, ditandai dengan dimilikinya dokumen-dokumen, dimilikinya atau masuknya yang bersangkutan dalam administrasi negara. Maka mestinya semua orang yang bekerja itu mesti memiliki KTP, KK, BPJS, NPWP, kontrak kerja gitu ya, dilindungi dengan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan seterusnya, sehingga dia tercatat. Dan kalau misalnya ada apa-apa, maka sistem bisa bekerja atas dia dan nggak perlu dia mohon maaf untuk menunggu harus lompat dulu kan seperti halnya pada kasus ini. Itu kan agak ironis Mbak ya. Nah, sebetulnya secara pelan-pelan sebenarnya kita sudah mulai masuk kepada situasi seperti itu. Ya cuma memang masih ada saja orang-orang yang memanfaatkan situasi underground itu untuk kepentingannya. Oke, lagi-lagi faktor ekonomi yang menjadi alasan dari kasus ini bermula. Terima kasih Pak Adrianus Meliala, kriminolog, Guru Besar Universitas Indonesia, sudah bergabung dan juga memberikan perspektifnya di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih.